Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan sehingga teman-teman sekalian dapat menonton video ini yang insya Allah dalam keadaan sehat pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Indar Karin Swatkap dengan NIM 2019-05-10-183. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai sejarah perkembangan Islam di Rusia. Perkembangan Islam dalam sejarahnya dibangun dengan berbagai macam persoalan yang menunjang keberlangsungan ajarannya agar tersampaikan kepada umat, walaupun seringkali juga dihiasi dengan berbagai tantangan yang harus dilewati untuk mencapai puncak kejayaan. Contohnya seperti pada era Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, di antara persoalan yang ada adalah keberadaan tradisi bangsa Arab pada masa itu yang penuh dengan kejahiliahan, perbudakan, ataupun kezaliman lainnya. Sehingga hal ini yang menyebabkan Rasul memulai perjalanan dakwahnya dengan membawa visi liutamimma makarimul akhlak, menyempurnakan akhlak manusia, terutama pada masa itu, kepada kemuliaan, yaitu terbentuknya perilaku manusia yang mulia agar terwujudnya sebuah tatanan peradaban baru yang baik. Awal mulanya Islam masuk di Rusia. Islam masuk ke Rusia pada tahun 992 ketika sekelompok etnis Rusia yang hidup di Siberia yang disebut Bulgar memeluknya dan kemudian menyebarkannya ke seluruh Rusia. Islam masuk ke Rusia dibawa oleh para pedagang Muslim Arab dari wilayah Kaukasus dan tiba di Moskow dari utara. Islam datang ke Moskow sekitar tahun 1200. Saat itu ibu kota kerajaan Islam berada di Kazan. Pada saat itu, Moskow membayar pajak kepada Kazan. Kazan tetap menjadi ibu kota Islam sampai tahun 1552. Ketika Kaisar Rusia, Ivan the Terrible, menduduki dan menghancurkan Kazan, kemudian menduduki kota Astrakhan pada 1556 dan Siberia Barat pada 1598, dan tiba di wilayah Islam Kabardino dan Chechnya pada akhir abad ke-16. Sejak itu, Rusia telah memulai perang dengan Muslim, melarang Muslim mempraktikkan agama mereka, dan memaksa mereka untuk mengikuti adat dan tradisi Rusia. Sejarah perkembangan Islam. Pada tahun 1917, Vladimir Lenin menjadi penggerak terjadinya Revolusi Oktober atau yang dikenal dengan Revolusi Bolshevik. Lenin berhasil menggulingkan sistem pemerintah Rusia dari monarki absolut yang dipimpin oleh Raja Nicholas II menjadi negara sosialis komunis. Pada tanggal 30 Desember 1922, dideklarasikan pembentukan Uni Soviet yang terdiri dari Rusia, Ukraina, Belarus, Georgia, Armenia, dan Azerbaijan. Vladimir Lenin berkuasa selama 2 tahun setelah mendirikan Uni Soviet. Mendekati masa terakhir kepemimpinannya, Lenin mengalami pendarahan otak dan meninggal dunia pada tahun 1924. Selanjutnya, kekuasaan Partai Komunis Soviet beralih ke tangan Joseph Stalin. Semenjak masa Joseph Stalin, perkembangan Islam di Rusia penuh dengan tantangan yang beragam. Joseph Stalin mulai berkuasa pada tahun 1924. Salah satu kebijakan kontroversialnya terhadap umat Islam yaitu penutupan tempat-tempat ibadah, terutama masjid. Kemudian masjid-masjid diubah menjadi gudang. Pemerintah juga melakukan penutupan sekolah-sekolah yang mengajarkan agama, serta melarang para wanita memakai cadar dan kerudung. Pemerintah Uni Soviet juga mengendalikan sistem pendidikan Islam agar disesuaikan dengan sistem pendidikan di Rusia. Pengendalian pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan ideologi komunis di seluruh wilayah-wilayah Uni Soviet. Hal ini terbukti ketika pemerintah memusnahkan buku-buku berbahasa Arab yang berkaitan dengan ajaran agama dan sejarah Islam. Kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Uni Soviet sangat merugikan bagi umat Islam.
sehingga membuat para ulama menentang dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Namun, usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Uni Soviet, usaha-usaha yang dilakukan umat Islam selalu mendapatkan hambatan. Hal ini disebabkan pemerintah Uni Soviet menerapkan berbagai cara untuk melumpuhkan perlawanan dari umat Islam. Misalnya di kawasan Kaukas Utara yang umat Islamnya paling aktif. Maka pemerintah menggunakan metode adu domba antar sesama pemeluk Islam dengan mazhab yang berbeda. Dengan demikian mengakibatkan umat Islam menjadi lemah, kesatuan dan persatuan umat Islam menjadi hancur. Pada tahun 1980, Uni Soviet mengalami krisis ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Krisis ini disebabkan karena korupsi dan kekacauan birokrasi, serta budaya politik yang kian monolitik, sehingga memperkuat ketidakpercayaan terhadap pemerintahan. Mikhail Gorbachev selaku pemimpin Uni Soviet pada masa itu berusaha untuk memulihkan kondisi politik dan ekonomi di Uni Soviet. Namun, upayanya untuk mereformasi Uni Soviet menjadi sebab dan faktor utama keruntuhan Uni Soviet. Faktor penyebab perkembangan Islam di Rusia. Keruntuhan Uni Soviet telah meninggalkan warisan besar bagi Rusia. Warisan itu berupa politik, ekonomi, budaya, dan wilayahnya. Sebagai pewaris negara yang bangkrut, Rusia memiliki segudang pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Pemerintah Rusia pun segera menata kembali perpolitikan yang kacau dan mencoba meyakinkan masyarakat yang telah kecewa terhadap pemerintahan yang dahulu. Pada tahun 1991, Boris Yeltsin terpilih menjadi presiden di Rusia. Ia merupakan presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat Rusia melalui pemilihan umum. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan yaitu memberikan kebebasan masyarakatnya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian, masyarakat Rusia mulai mencari ideologi yang selama ini dibelenggu oleh kekuasaan komunis. Statistik mencatat bahwa separuh penduduk Rusia adalah pemeluk agama. Sekitar 70% menganut Kristen Ortodoks. Islam menempati posisi kedua dengan jumlah 10 hingga 15%, sementara agama-agama lain seperti Katolik 5,5%, Protestan 3%, Buddha 0,4%, dan Yahudi 0,2%. Kebangkitan umat Islam di Rusia perlahan mulai dirasakan ketika Presiden Rusia mengeluarkan kebijakan kebebasan terhadap agama. Umat Islam berusaha merevitalisasi semua aspek kehidupan agama Islam di Rusia, baik dalam bidang politik, sosial budaya, maupun bidang ekonomi. Semangat itu ditunjukkan oleh umat Islam di Rusia dengan menempati urutan kedua setelah Kristen Ortodoks. Hal ini berbeda jauh ketika komunis memimpin Rusia dalam sensus tahun 1964. Jumlah umat Islam di Rusia hanya sekitar 6% dari jumlah penduduk Rusia. Bahkan pada pertengahan tahun 1980-an, dari jumlah penduduk Rusia, masjid yang berfungsi hanya 230 buah. Dengan menempati posisi kedua sebagai agama terbesar di Rusia, akan memberikan pandangan tersendiri bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan.
Oleh sebab itu, pada tahun 1996 dibentuk organisasi Islam yang mengontrol kehidupan dan kesatuan umat Islam di Rusia. Saat ini, mayoritas Muslim di Rusia mengikuti ajaran Islam Sunni. Kebangkitan umat Islam di Rusia tidak terlepas dari kewajiban setiap umat Islam untuk terus berjuang menyebarkan agama dan memperjuangkan hak-hak keagamaannya. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.